Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari cara untuk membuat shawl rajut Vega, ya, shawl segitiga yang saya tampilkan pada foto ini. Shawl segitiga ini bisa kamu buat dengan pola yang sangat mudah. Nanti kita belajar juga cara bikin pola, cara membaca polanya maksud saya. Nah, sebelum ke sana kita bagi dulu pembelajaran ini dengan yang pertama saya mengenalkan alat dan bahan, kedua nanti kita akan belajar part A-nya, lalu kemudian yang terakhir finishing, yaitu membuat part B atau renda bagian tepinya. Nah, untuk alat dan bahan kita bisa pakai benang apapun, yang jelas benang itu wearable, yang nyaman untuk dikenakan di kulit, seperti benang katun lokal, ya. Bisa juga benang katun bambu seperti ini, atau katun Bali, atau katun lokal big play yang besar, play benangnya boleh juga, atau menggunakan benang jahit yang diombre. Untuk benang jahit yang diombre, teman-teman bisa buat sendiri dari benang jahit atau benang lain yang lebih kecil. Cuma menggulungnya bisa memakai alat, itu videonya di YouTube banyak, atau digulung secara manual. Insya Allah nanti akan saya buatkan video terpisah untuk cara membuat benang ombre seperti ini, ya. Dia banyak macamnya. Ini benang ombre yang saya buat 6 ply, jadi dari 6 helai benang jahit. Bisa juga nanti 8 helai benang, ya. Nah, jadi kita atur warnanya suka-suka, ya, gitu. Nah, ini nanti ada insya Allah di video terpisah, saya buat dulu nanti. Nah, setelah untuk bahannya hanya benang saja, untuk aksesoris tambahan silakan dikreasikan sendiri. Terus kita pakai hakpen. Hakpennya sesuaikan dengan besar ply benangnya. Untuk benang jahit ombre 6 ply itu pakainya nomor 3. Bisa juga pakai nomor 2, tapi kalau saya lebih suka pakai jarum yang nomor 3, ya, lebih lega menggunakannya. Untuk yang big play bisa menggunakan jarum hakpen nomor 5. Ini bisa nomor 3 atau 4, ini dengan nomor 2 atau 3. Ya. Selain hakpen, kita juga butuh peniti penanda. Kemudian peniti penanda ini bisa diganti dengan peniti biasa, ya, atau pakai klip kertas juga bisa. Kemudian jarum sulam atau jarum tapestry yang seperti ini, ya. Ini untuk membantu kita merapikan benang nanti. Lalu yang terakhir adalah gunting. Kita pakai gunting. Sekali lagi untuk benang wearable kita nggak pakai korek api, ya. Pakaikan saja gunting dan jarum sulam. Oke, itu untuk alat dan bahannya. Mari kita masuk ke bagian part A-nya. Jadi part A itu kita buat yang awalnya, ya, yang ini. Ini yang akan kita buat. Kita mulainya dari sini, dari tengah shawlnya, lalu ke bawah. Polanya ini hanya akan diulang ganjil genap. Jadi harap simak baik-baik bagaimana cara pembuatan row ganjil, bagaimana cara pembuatan row genapnya, biar teman-teman bisa membuatnya dengan bagus, gitu, ya. Nah, oke, kita mulai saja. Untuk diagramnya teman-teman bisa screenshot diagram berikut. Oke, kita juga akan belajar baca pola, ya. Jadi perhatikan baik-baik bagaimana cara pembacaannya. Pertama di row 1 ini permulaan, jadi belum akan saya baca sebagai row ganjil atau genap, ya. Kita mulai dengan CH4, buat slip knot, langsung bikin CH4. Setelah membuat CH4, kita buat 7 DC
1 2 3 4 5 6 7 di CH yang pertama. Di sini kita buat CH 7. Bukan CH 7, 7 DC. Aduh. Salah jadinya. 3 4 5 6 7. Sisa benang ini abaikan dulu, nanti akan kita rapikan. Kemudian kita masuk ke row genap. Di row genap kita awali dengan 4 CH, lalu membuat face stitch ya, membuat face stitch di tengah-tengah antara DC pertama dan DC kedua. Jadi setelah membuat row 1, kita naik bikin 4 CH seperti ini. Kemudian kita balik rajutannya, kita buat di sini ya, buat di sini antara DC 1 dan DC 2 nya kita buat V stitch 1 DC. V stitch itu 1 DC plus 1 CH plus 1 DC, seperti ini. Jika sudah selesai, kita lanjut lagi men-skip 2 stitch. Kita lewati 2 stitch ini, kita buat lagi V stitch-nya di sini antara DC ketiga dan DC keempat. Skip 2, 1 2. Nah, di sini kita buat V stitch lagi. 1 DC, 1 CH, 1 DC. Lalu kita skip 1, kita akan ke bagian tengah-tengah. Skip 1, kita buat double V stitch di antara DC keempat dan DC kelima. Double V stitch, yaitu ini ya, skip 1. Di sini kita buat 2 DC, 1 CH, 2 DC. Oke. Setelah itu skip 1, kita buat V stitch antara DC kelima dan DC keenam. Skip 1 yang ini, kita buat 1 DC, 1 CH, 1 DC di tempat yang sama. Lanjut skip 2 DC, buat V lagi di antara DC ke-6 dan DC ke-7. Ini dianggap sebagai DC ke-7. Kita buat di situ V stitch plus 1 CH plus 1 DC. Langsung ke bagian ujung ya, di ujung sini. Kita buat di situ V stitch 1 DC, 1 CH, 1 DC plus 1 CH plus 1 DC sekali lagi. Oke, itu untuk row genap pertama. Row kedua, R2 ya. Nah, seperti ini. Naik kita ke row ganjil R3. Kita buat 4 CH dulu, lalu langsung ke bagian yang V, yang bentuknya V. Kita buat di atasnya juga tetap V stitch. Di setiap V ini kita buat V lagi. Jadi DC-DC nya ini enggak diganggu. Kita CH4 dulu. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Lalu kita langsung ke tempat yang bentuknya V ya. Nih, tempat yang bentuknya V, kita buat V stitch juga.
1, V yang pertama, sini V yang kedua. Nah, kalau udah dekat-dekat sudut, ingat, setiap sisi yang miring, ya, seperti pada diagram ini kelihatan, setiap sisi yang miring ini semuanya tidak menggunakan DC-DC di dalam face stitch, tapi langsung di tengah-tengah face stitch. Jadi tempat face stitch selalu menjadi tempat face stitch juga. Kalau sudah dekat sudut, hati-hati, harus lihat bagian yang ini. Ingatkan ganjil genap. Jika di row genap tidak ada CH1 sebelum double face stitch di sudut. Ya, tidak ada CH1 sebelum double face stitch di sudut. Itu untuk row genap. Untuk row ganjil selalu ada double face stitch. Saya ulangi. Untuk row ganjil selalu ada CH1 sebelum double face stitch di sudut dan sesudahnya. Jadi kalau di row genap tadi tidak ada CH1 sebelum ataupun sesudah double face stitch pada bagian sudut. Pada row ganjil selalu ada CH1 sebelum dan sesudah double face stitch pada bagian sudut. Oke, itu ya. Mari kita simak lagi diagramnya. Row 3 kita sudah face stitch semua. Ingat, sebelum sudut, celah-celah antara V yang terakhir dan bagian sudut, atau setelah sudut ke V yang pertama setelah sudut, itu selalu diisi dengan face stitch. Walaupun pakai CH1 ataupun tidak, sebelum sudut selalu dibuat dulu face stitch. Ya, sebelum sudut selalu dibuat face stitch. Setelah V yang ini kita mau masuk sudut nih, ini bagian sudut. Ya, kita buat dulu face stitch di sini. 1 DC plus 1 CH plus 1 DC. Oke, karena ini row ganjil, di row ganjil ada CH1. Tuh, CH1 dulu baru bikin sudut. 2 DC 1 CH 2 DC lagi di tempat yang sama. Setelah bagian sudut, jangan lupa kasih CH1 lagi. Ini row ganjil. Kemudian isi, sebelum membuat V di tempat V yang ini, kita isi dulu nih celah-celahnya dengan face stitch. Baru kita ke atas V, membuat V lagi. Saya singkat menjadi face stitch biar gampang ya. Kemudian langsung ke atas V lagi. Buat 1 DC 1 CH plus 1 DC. Lalu terakhir di mana lagi kita buat V? Di sini. Di yang pertama, kayak yang pertama tadi nih. Kita buat di situ. Satu DC. Ini ya. Kita buat 1 DC. Ikutin. Kalau nggak kayak diikutin kayak gini nanti ketukar. Ya. Ini CH1 1 DC di sela-sela yang pertama. V yang terakhir 1 CH dulu baru 1 DC. Di sini ya. Oke. Selesai row ganjil. Kita ke row 4, row genap lagi nih. Kita buat dulu 4 CH, lalu buat face stitch di CH1 yang pertama. Ya. 1 2 3 4. Balik rajutannya.
di tempat yang kelihatan bolongnya gede ini ya. Ini buat V stitch di sini. Lalu di mana lagi? Buat di atas V yang sebelumnya, buat V stitch juga. Di mana lagi? V stitch lagi di tempat yang kayak di bawahnya. Di sini kita lanjut lagi buat V stitch lagi. Nah, kemudian di mana lagi? Di celah-celah. Lihat nih, kalau kelihatan banget lubangnya gede, ini pasti diisi dengan V stitch. Ini udah dekat sudut ya. Ingat, pada row genap di bagian mendekati sudut atau setelah sudut tidak ada CH1. Jadi setelah V yang terakhir di sela-sela ini langsung saja ke bagian tengah sudutnya. Buat double V stitch. 2 DC, CH1, 2 DC. Kemudian langsung di sela-sela yang ini kita buat V stitch. Setelah sudut ini ya. Kemudian di atas V kita buat V lagi, 1 DC, 1 CH, 1 DC, skip lagi 2 stitch. Di atas V kita buat lagi V juga. Di sini juga. Sebentar ini ya. Lalu di mana lagi? Nih, tempat yang kelihatan lubang gede. Nih, ini diisi dengan V stitch plus 1 CH plus 1 DC di tempat yang lubangnya yang besar ini. Nah, tuh jadi deh row 4 ya. Ini row 4 ini. Tuh. Udah kelihatan segitiganya. Lanjut lagi ke row ganjil. Sama caranya dengan pada row 3 tadi. Ya, kita nggak ngisi di sini nih. Ini nggak kita isi, tapi langsung ke V. Ya. Kalau di row genap diisi celah-celah lubang gedenya. Kalau di row ganjil kita nggak isi, lewatin aja di V ya, itu bedanya. 1 2 3 4 langsung di sini kelihatan nih. Kelihatan nggak? Di sini nggak ada lubang yang gede, jadi kita harus ke tempat V langsung ya. Nggak ada lubang gedenya di sini, nggak kayak ini nih, kelihatan banget kan. Nah, jadi kita langsung ke tempat V-nya. Buat V stitch lagi. Ke tempat V lagi, buat V juga. Kita nggak mengerjakan sampai terakhir ya, biar videonya nggak terlalu lama. Kita lanjutkan lagi ya, buat V. Kemudian ini udah mau dekat sudut nih, dikit lagi. Nah, kalau udah mau dekat sudut kayak gini, yang sela-sela sebelum sudut ini harus kita isi ya dengan V stitch. Kemudian karena ini 1 2 3 4 5 row kelima ada CH1 ganjil ya. Ada CH1 sebelum bagian sudut. CH1 bikin bagian sudut double V stitch 2 DC 1 CH 2 DC. CH1 lagi, isi sela-sela di sini dengan V stitch, lalu isi bagian V-nya juga dengan V stitch. Sebentar ya. Ke
tempat V lagi, kita buat V stitch. Lagi di sini kita buat V stitch lagi. Bagian yang ini kita buat. Kemudian di V yang pertama kita buat V stitch juga. Nah, ini tadi yang enggak ada lubang besarnya ya, berarti untuk selanjutnya kita buat yang pakai lubang besar di sini. CH1, buat 1 DC, nih row 5. CH1 buat 1 DC di bagian akhir. Ya. Kalau males lagi lihat diagram, liatin aja yang di ini, yang tadi kita sudah buat. Oh, lubang gede, nggak ada lubang, berarti bikin lubang gede lagi di sini. Oke, selesai untuk row 5-nya. Lanjut ke row 6, row genapnya. 1, 2, 3, 4. Lubang besarnya ini ingat kita harus isi dengan V stitch kalau ada lubang yang besar seperti ini ya. Row genap, buat V stitch di lubang besar pada awal, kemudian buat V lagi, buat V stitch di atas V stitch row sebelumnya semuanya. Lanjut, nah perhatikan di sini, ini tadi yang ada CH1 ya. Tetap walaupun ada CH1 ataupun tidak ada CH1, kalau sebelum sudut harus ada V stitch di sela-sela antara V terakhir dan bagian sudut. Jadi di sini kita isi juga dengan V stitch. Kalau yang di bawah tadi sudah pakai CH1, berarti yang ini nggak pakai ya. Di row genap nggak pakai, langsung ke bagian sudut bikin double V stitch. Chain 1, V lagi. Tanpa CH1 langsung bikin V stitch di sebelahnya setelah skip 2 DC. Di atas ini kita buat V lagi. Di atas setiap V kita buat V juga. Sampai kita ke bagian yang terakhirnya. Untuk row 6, row genap. Lubang besar ini kita isi lagi dengan V stitch plus 1 CH plus 1 DC. Oke, ini untuk row 6-nya. Silakan teman-teman lanjutkan cara pembuatan row genap ganjilnya seperti pada cara row yang sebelumnya ya. Jadi setelah row 6 ini buat row 7, caranya sama dengan row 5 dan 3. Nanti 7, 8 lagi sama caranya pada row 2, 4 dan 6 sebelumnya ya. Buatlah shawlnya nanti selebar yang diinginkan.
Kalau teman-teman hanya ingin membuat bagian segitiga ini untuk menjadi bandana, berarti tidak perlu banyak rownya. Kalau nanti untuk membuat shawl seperti shawl Vega itu banyak, puluhan, bisa sampai 50 baris, atau kalau mau lebih lebar lagi, lebih lagi dari itu. Nah, silakan dengan kemampuan masing-masing dan dengan tekad masing-masing untuk membuat shawlnya selebar apa. Setelah selesai, baru kemudian kita berpindah ke part B. Usahakan bagian akhir nanti berhenti pada row yang ya. Untuk bagian akhirnya, tidak ada aturan berhenti pada row apa. Yang jelas kalau sudah sampai lebarnya, kita berarti siap masuk ke video berikutnya, yaitu untuk membuat bagian tepinya ya. Selamat mengerjakan.